Udah ya? Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami mendapatkan tema board game atau game papan, yang di mana dari tema tersebut kami mengembangkan sebuah permainan yang bernama Pandu atau Papan Dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, nama saya Imade Panji Pusaka Suryaswara, dan nama teman saya Inyoman Gede Giri Mulyawan. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, permainan ini memiliki kelompok target, yaitu semua kalangan usia terkecuali balita dan di bawahnya. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dibuatnya permainan ini dikarenakan mulai berkurangnya peminat dari game papan dan semua kalangan, termasuk anak-anak, sibuk menghabiskan waktunya dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga kami berkeinginan untuk mengembangkan sebuah game papan yang dapat memperkenalkan berbagai hal. Target dari permainan ini tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja hingga juga dewasa. Selanjutnya, game ini dibuat dengan tujuan diantaranya, yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu para pemain terhadap seri yang dimainkan. Yang kedua, meningkatkan interaksi antar pemain. Dan yang ketiga, game ini diharapkan dapat memperluas wawasan para pemain. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat game ini diantaranya plastik yang digunakan sebagai bahan dari papan, ion, dan bangunan. Yang kedua adalah kertas print glossy sebagai bahan dari kartu pertanyaan. Selanjutnya, aturan dari permainan ini diantaranya yang pertama, dimainkan dengan jumlah minimal 2 pemain dan maksimal 4 pemain. 2. Pemain yang bergerak sesuai jumlah dadu yang didapat. Yang ketiga, permainan ini menggunakan sistem poin untuk jual dan beli. Yang keempat, poin didapat dari menjawab pertanyaan saat di bidang biru dan mendapat kartu pertanyaan. Yang kelima, pemain yang berhasil menjawab kartu pertanyaan akan mendapatkan 2 poin. Yang keenam, pemain yang tidak berhasil menjawab pertanyaan, poinnya akan dikurangi 1. 7. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah 15 detik. 8. Jika pemain menghampiri lawan, lawan mundur 2 langkah. 9. Jika pemain sampai di bidang hijau, giliran pemain akan berhenti dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Selanjutnya, yang ke-10, bila sampai di bidang merah, pemain mendapatkan tantangan truth or dare dari pemain lain. Yang ke-11, pemain dapat membeli bangunan di bidang biru dengan menjawab pertanyaan di bidang tersebut dan membayar dengan 2 poin. Yang ke-12, pemain yang sampai di bangunan lawan dapat membeli bangunan lawan dengan menjawab pertanyaan di bidang tersebut dan membayar dengan 3 poin. 13, pada putaran pertama, pemain tidak diizinkan membeli bangunan. Bangunan bisa dibeli pada putaran kedua sampai ke-10. Ke-14, pemain bermain dengan 10 turn. Pemain dengan jumlah bangunan terbanyak adalah pemenangnya. Yang ke-15, penambahan aturan untuk pemain yang kalah berupa upload story IG, contohnya pada slide berikutnya. Dapat dilihat pada slide ini contoh story dari pemain yang kalah. Story dibuat dengan format yang pertama menampilkan foto pemain yang kalah, yang kedua memberi caption saya kalah bermain pandu dari titik-titik-titik, dan yang ketiga menandai teman yang menang dan IG official pandu. Selanjutnya teman saya Panji akan memberikan penjelasan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan model dari permainan ini. Bisa dilihat pada layar, alat-alat yang kami gunakan pada permainan ini ada papan, kartu, pion, bangunan,
dan juga dadu. Papan sebagai media utama dalam permainan ini. Lalu, ada kartu dan dadu sebagai alat bantu permainan, dan juga pion sebagai karakter, serta bangunan sebagai alat bantu permainan juga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain game ini. Pertama-tama, pemain akan melempar dadu untuk mendapatkan jumlah poin. Misalnya pada layar, pemain melempar dadu dan mendapatkan angka 6. Selanjutnya, pemain akan bergerak ke bidang 6. Sesampainya di bidang 6, pemain akan mendapatkan kartu yang berisi pertanyaan. Nah, jika pemain berhasil menjawab kartu ini, pemain akan mendapatkan 2 poin. Dan jika gagal, poin pemain akan dikurangi 1. Jika pemain berada di putaran kedua, pemain dapat membeli bangunan pada bidang tersebut. Contohnya pada layar. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan jika pemain menghampiri lawan, lawan akan mundur 2 langkah. Pertama-tama pemain mendapatkan dadu berangka 4. Lalu pemain bergerak menghampiri lawan. Pada saat itu juga lawan akan mundur 2 langkah. Lalu pemain akan mendapatkan kartu pertanyaan seperti biasanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pada game ini juga para pemain bisa membeli bangunan lawan dengan cara membayar 3 poin. Seperti di pada layar, pemain akan melempar dadu dan mendapatkan angka 6. Pemain akan bergerak ke bidang yang berisi bangunan lawan. Pemain tersebut sama seperti sebelumnya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika berhasil menjawab pertanyaan, pemain berhak membeli bangunan lawan. Di sini, pemain berhasil menjawab pertanyaan, yaitu patung Liberty, dan akan membeli bangunan milik lawan tersebut. Dan setelah membayar 3 poin, bangunan tersebut akan menjadi milik pemain. Selanjutnya, pada slide ini merupakan perkiraan harga jual dari permainan kami. Di sini, kami menyediakan 2 pilihan bagi para pembeli. Yang pertama ada paket lengkap yang berisikan papan, dadu, bangunan, serta seri. Seri tersebut berisikan 32 pieces kartu dan juga 2 pion. Perkiraan harganya adalah Rp55.000. Selanjutnya ada seri only atau membeli serinya saja. Isi seri tersebut merupakan kartu 32 pieces, pion 1 pieces dengan perkiraan harga jual yaitu Rp35.000. Selanjutnya di sini seri lainnya. Seri lainnya ini dapat kami anggap sebagai target market kami, karena di market tidak mungkin hanya orang menyukai satu seri permainan saja. Bisa dilihat seperti seri keberagaman suku, seri Naruto, seri Landmark, dan seri Koruptor. Di sini juga terdapat pion-pion yang akan berbeda setiap serinya. Selanjutnya, ini merupakan poster kami yang kami gunakan untuk mempromosikan permainan kami dan juga agar para pembeli lebih mengetahui apa itu permainan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.